Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yulindasari dengan NIM 22 Saya dari Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan membahas sedikit materi 1 sampai dengan materi 6. Yaitu materi 1 yaitu akan membahas tentang negara, sistem dan ideologinya. Materi kedua akan membahas Pancasila. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan materi keempat, NKRI dan bahaya radikalisme terorisme. Yang kelima, konstitusi dan macam-macam perundang-undangan di Indonesia. Dan materi yang terakhir yaitu materi 6. Kita akan membahas identitas nasional. Baik, kita akan membahas tentang materi pertama yaitu negara. Ada yang sudah tahu negara itu apa? Kayak pengertian negara itu seperti apa? Kalau ada yang belum tahu, mari saya akan jelaskan sedikit ya tentang pengertian negara. Pengertian negara itu yaitu negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Secara etimologi, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing state bahasa Inggris dan staat bahasa Belanda dan Jerman dan etat bahasa Prancis. Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya itu tujuan negara. Tujuan negara itu ada 3 ya. Yang pertama itu memperluas kekuasaan semata-mata. Yang kedua menyelenggarakan ketertiban hukum. Yang ketiga mencapai kesejahteraan umum. Dan ada juga ya unsur-unsur mutlak negara, yaitu unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori gitu loh. Dan yang B unsur manusia atau umat atau masyarakat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga itu unsur organisasi atau taat kerjasama atau taat pemerintahan. Nah, selanjutnya itu sistem negara. Sistem adalah suatu tatanan, suatu kesatuan yang terdiri dari atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Ciri-ciri sistem sebagai berikut. A. Ketergantungan. B. Keteraturan. C. Keutuhan. D. Keterorganisasian. Dan E. Keterletakan komponen satu sama lain. Sistem pemerintahan mengemukakan 3 varian, yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan yang terakhir sistem pemerintahan campuran. Selanjutnya itu ideologi negara. Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani, idea dan logos. Idea mengandung arti mengetahui pikiran, lihat dengan budi. Kata logos mengandung arti gagasan, pengertian, dan ilmu. Pengertian ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan, pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat atau pengalaman-pengalaman. Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Sistem pemerintahan dan ideologi negara Republik Indonesia. Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke-4 menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam UUD NRI 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Seperti Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila
memiliki beberapa sebutan berbeda seperti Pancasila sebagai jiwa negara, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas materi kedua, yaitu Pancasila. Sejarah Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Pada 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa disebut dengan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai. Sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 diadakan di Gedung Chuo Sangi-in yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang akhirnya dinamai Pancasila. Nah, Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, kata Pancasila memiliki dua macam arti leksikal, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya batu alas, dasar peraturan tingkah laku yang baik atau senonoh. Sedangkan secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa yang memiliki arti secara dasar yang memiliki 5 unsur. Kata Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Buddha di India. Korelasi Pancasila dengan agama. Begitu pentingnya menatap kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran adanya Tuhan memiliki semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan bahkan juga animisme. Menurut Noto Negoro, asal mula Pancasila secara langsung salah satunya asal mula bahan atau kausa materialis yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah sebagai hasil dari nilai-nilai Pancasila yang digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Dan ada juga bunyi Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi ketiga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pasti sudah ada yang pada tahu ya Bhinneka Tunggal Ika itu. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia dan ditulis dengan lambang Garuda Pancasila. Secara etimologis, kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang jika dibagi menjadi bhinneka artinya macam-macam atau ragam, tunggal adalah satu, dan ika adalah itu. Sedangkan makna Bhinneka Tunggal Ika berbeda tetapi tetap sama. Keanekaragaman dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, yang A, keanekaragaman bangsa Indonesia. Itu ada 4 ya. Keanekaragaman suku, keanekaragaman agama, keanekaragaman bahasa, keanekaragaman kepulauan. Yang B, makna Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa dan negara. Meskipun orang-orang berbeda dan beragam dalam suku, mata pencarian, bahasa daerah, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ras atau keturunan, dan jenis kelamin,
tetapi harus tetap dalam satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya materi keempat yaitu membahas tentang NKRI dan bahaya radikalisme terorisme. Yang pertama itu radikalisme. Apa sih Kak? Apa sih radikalisme? Apa sih radikalisme itu? Nah, kata radikalisme terdiri dari dua kata, yaitu radikal dan isme. Radikal mempunyai makna sebagai ekstrem atau fanatik. Kata isme bermakna suatu paham atau ideologi. Nah, secara radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Inti dari perubahan itu lebih cenderung menggunakan kekerasan. Yang kedua itu terorisme. Terorisme dikenal di masyarakat itu kayak sebagai hal yang menakutkan atau menakut-nakuti. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin terere yang berarti gemetaran dan deterere yang berarti takut. Konvensi PBB tahun 1937 mendefinisikan terorisme sebagai segala bentuk tindakan kejahatan yang ditunjukkan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu, kelompok orang, bahkan atau masyarakat luas. Ada juga faktor yang menyebabkan radikalisme dan terorisme, yaitu faktor pemikiran, faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial, faktor psikologis, dan yang terakhir faktor pendidikan. Selanjutnya ada juga ciri atau karakteristik radikalisme dan terorisme. Yang pertama, ciri-ciri radikalisme yaitu mempunyai ideologi suka mengkafirkan karena perbedaan pendapat. Yang kedua, selalu menganggap bahwa paham dan cara mereka sendiri yang paling benar. Yang ketiga, ingin mendirikan negara di sebuah negara. Yang terakhir, ingin mengganti ideologi dasar negara atau haluan negara. Kemudian terorisme. Ciri-ciri terorisme yang mendasar yaitu kegiatan yang dilakukan menggunakan cara kekerasan seperti pengeboman, penyanderaan, dan lain-lain untuk memaksakan kehendaknya. Cara tersebut sebagai sarana dan bukan tujuan. Contoh kasus radikalisme dan terorisme di Indonesia itu ada beberapa ya, seperti bom Bali, ISIS, pengeboman tempat ibadah, perampokan bank CIMB Niaga di Medan. Dampak radikalisme dan terorisme. Ada beberapa macam-macam dampak yang dihasilkan dari aktivitas pelaku terorisme di Indonesia, yaitu seperti dampak psikologis, dampak ekonomi, dan yang terakhir dampak ketahanan terhadap NKRI. Kemudian yaitu membahas tentang materi 5 tentang konstitusi dan macam-macam perundang-undangan di Indonesia. Istilah konstitusi negara berasal dari bahasa Prancis constituer yang berarti membentuk, yang pemakaiannya berkaitan dengan pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan istilah bahasa Belandanya grondwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan grond berarti tanah atau dasar. Kehadiran konstitusi merupakan condition sine qua
qua non atau syarat mutlak bagi sebuah negara. Konstitusi merupakan sosial kontrak antara yang diperintah atau rakyat dengan yang memerintah atau penguasa atau pemerintah gitu. Ada juga fungsi konstitusi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara, dan lain-lain. Secara teoritis, konstitusi dapat dibedakan dalam dua kategori. Yang pertama, konstitusi politik, dan yang kedua, konstitusi sosial. Pada umumnya, suatu konstitusi berisi 3 hal pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, yang terakhir, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Di dalam pembukaan UUD 1945 juga terkandung 4 pokok pikiran yang digunakan sebagai ciri-ciri hukum atau recit bagi penyelenggaraan negara Republik Indonesia. 4 pokok pikirannya yang dimaksud itu adalah: 1. Pokok pikiran negara kesatuan. Yang kedua, pokok pikiran keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga, pokok pikiran negara yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, yang terakhir, pokok pikiran negara berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang terakhir yaitu materi bab 6. Materi 6 itu tentang identitas nasional. Istilah identitas nasional atau national identity berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas atau identity secara harfiah berarti cita-cita, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional atau nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahkan maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Secara umum, terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional, diantaranya pola perilaku. Lambang-lambang adalah suatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. C. Dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Yang D. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia yaitu meliputi 2 faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua, faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Ada juga 4 faktor penting yaitu faktor primer mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Yang kedua, faktor pendorong meliputi pembangunan, komunikasi, dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara. Ketiga, faktor penarik mencakup modifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, timbulnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional.
Yang keempat, faktor aktif meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori korelatif rakyat. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Itu ada beberapa. Yang pertama, primordial, yang kedua sakral, yang ketiga tokoh, yang keempat kesediaan bersatu dalam perbedaan, yang kelima kesejarah, yang keenam kelembagaan. Beberapa bentuk identitas nasional adalah sebagai berikut. A. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Yang B. Sang Merah Putih sebagai bendera negara. Yang C. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang D. Pancasila sebagai dasar falsafat negara. Yang E. UUD 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar negara. F. Membentuk negara adalah Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. G. Kebudayaan sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan sedikit materi dari materi 1 sampai materi 6. Bila ada yang masih kurang dipahami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.